Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Trisna Gelar Abdillah, Ketua Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul Peningkatan Kompetensi Guru SMP dalam menerapkan elemen Functional Thinking melalui pelatihan pengembangan LKPD digital dan Kartmat modular untuk educational robot. Kegiatan ini merupakan bagian dari skema pemberdayaan masyarakat dengan ruang lingkup pemberdayaan kemitraan masyarakat. Tim kami terdiri dari 2 dosen anggota yaitu Pak Lukmanul Hakim Firdaus dan Gemma Ruliana. Program ini berfokus pada mitra kami SMP Negeri 1 Bale Endah yang memiliki 2 permasalahan. Yang pertama adalah kesenjangan kompetensi terutama dalam menerapkan elemen abstraksi dan dekomposisi dalam kasus functional thinking, serta saat membuat problem math masih menggunakan media ajar yang tidak reliable dan menggunakan LKPD yang sekali pakai. Untuk mengatasi hal tersebut, kami menyelenggarakan 3 kali pelatihan dan pendampingan yang intensif. Pada tanggal 14 dan 15 November, kami berfokus pada inovasi hardware dan memperkenalkan perangkat yang disebut Kartmat modular, hexagon, chip, master command, dan lain-lain untuk membantu guru memahami abstraksi dan dekomposisi secara real menggunakan tools. Selanjutnya tanggal 21 November pelatihan difokuskan pada pembuatan LKPD oleh guru dan menjelaskan terkait inovasi software yaitu platform LKPD digital komputasi kreatif.id untuk mendorong efisiensi dan kolaborasi para guru. Program ini dapat terlaksana berkat dukungan penuh pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Atas kepercayaan yang diberikan, apresiasi juga kami berikan pada Politeknik Negeri Bandung dan seluruh jajaran SMP Negeri 1 Bale Endah atas kolaborasi aktif PKM ini.
kepada 4 pihak yang terlibat dalam kegiatan pelatihan ini. Yang pertama adalah Dikti Saintifik Permana, kemudian yang kedua dari Politeknik Bandung, yang ketiga dari UPI Bandung, dan yang keempat mungkin rekan-rekan Kolegalitas SMP 1 Balai Endah. Perkenalkan, nama saya Hendang Setia Permana. Kebetulan saya mengajar matematik. Saya sangat berterima kasih pada pola kegiatan hari ini. Sebetulnya pola kegiatan hari ini merupakan rangkaian dari beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Pertama adalah rangkaian pertemuan, sekarang sudah masuk. Terima kasih dari Polban yang sudah memberikan tools bagi kami bagaimana pelatihan desain berpikir komputasi dari dua sisi, yaitu tentang abstraksi dan dekomposisi. Ada sangat berdampak bagi kami bahwa khususnya secara umum bagi Balai Endah, bahwa desain berpikir komputasi merupakan cara berpikir yang memang perlu didalami, diperluas penerapannya di kelas-kelas, baik di pas pelajaran matematik atau pelajaran lainnya. Namun demikian, menurut saya ini dampak terbesarnya adalah kami merasa dilatih berpikir komputasi yang lagi tren. Di sisi lain nanti juga insya Allah kita akan coba terapkan di tema-tema pembelajaran subtema dari matematik. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi sebuah era baru bagaimana berpikir saintifik bisa dikerjakan di dalam kelas-kelas, khususnya dengan bantuan adanya aplikasi-aplikasi baik LKPD berbasis web maupun nanti praktek-praktek yang menggunakan Tetikus yang dirancang secara khusus. Selamat bergabung, selamat menyaksikan, mudah-mudahan nanti bisa membantu kontribusi perbaikan buat pembelajaran selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liena Marliana Sabaria. Saya adalah guru SMP Negeri 1 Balai Endah, Kabupaten Bandung. Saya di sini mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kali ini kita sudah belajar tentang computational thinking. Jadi pada pembelajaran yang diberikan oleh Politeknik Bandung kepada kami adalah diantaranya berpikir secara komputer atau computational thinking. Yang kedua, kita juga belajar dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah dengan cara sederhana. Jadi memisah-misahkan masalah atau membagi-bagi masalah menjadi bagian-bagian kecil agar mudah diselesaikan. Yang seterusnya kita juga belajar tentang abstraksi. Nah, lalu prakteknya seperti apa? Tadi sudah dicoba prakteknya bahwa kita itu diminta untuk membuat modular map dengan robot Tetikus, tapi kita sedang membahas map modularnya dulu. Nah, itu menggunakan berbagai teknis dan kita juga bekerja sama dan berdiskusi dengan Gemini AI. Dan dari Gemini AI itu lalu diaplikasikan ke dalam langkah-langkah. Nah, nanti apa yang didapat dari pembelajaran kali ini akan diterapkan di kelas sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Nah, sudah saya rencanakan bahwa hasil pembelajaran yang saya peroleh diterapkannya dengan metode diskusi kelompok, terus materinya itu juga konseptual, tapi strateginya menggunakan yang sudah dipelajari. Ada math modularnya, nanti ada robot Tetikusnya, ada alurnya dan sebagainya. Apa sih nanti manfaatnya bagi siswa? Nah, manfaatnya bagi siswa mungkin ke cara berpikirnya. Jadi cara berpikirnya itu lebih berpola, lebih beralur dan bisa berulang, dan yang berulang itu nanti bisa dikembangkan lagi menjadi ide-ide kreatif dari siswa. Mungkin nanti siswa akan bisa membuat modular yang lebih bagus daripada gurunya.
Lalu dampaknya mungkin buat sekolah, dampaknya buat SMP Negeri 1 Bale Endah yang pertama adalah dari guru-gurunya dulu. Guru-guru bisa mengembangkan metode pembelajaran, itu yang pertama. Yang kedua, guru-guru juga bisa membuat bahan ajar yang lebih menarik dan lebih aktif gitu ya, membuat siswa menjadi aktif. Dan guru-guru juga dengan mendapatkan pelatihan ini menjadi lebih percaya diri kalau ada di depan kelas dan menggunakan metode ini. Jadi mungkin nanti sekolah ini bisa menciptakan guru-guru yang kreatif, yang percaya diri, dan bisa berkolaborasi dan juga bisa menyampaikan ide-ide kreatif dalam setiap bahan ajarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resma Devi Nurhayati. Saya di sekolah SMP 1 Bale Endah ini menjabat sebagai Wakasek Kurikulum dan saya juga mengampu pelajaran matematika. Lalu di sini, apakah program ini inline dengan kurikulum SMP 1 Bale Endah? Program ini sangat inline dengan kurikulum di SMP 1 Bale Endah, mengingat di rapat pendidikan SMP 1 Bale Endah di tahun 2025 ini bahwa kualitas pembelajaran di SMP 1 Bale Endah ini menurun. Mungkin banyak aspeknya, salah satunya mungkin pembelajaran di kelas masih belum variatif atau inovatif. Nah, di program ini diharapkan guru-guru bisa menginovatifkan dan memvariatifkan pembelajaran di kelas agar kualitas pembelajaran di kelas pun lebih variatif. Dan semoga juga ketika guru-guru mendapatkan pelatihan cara berpikir dekomposisi ini, guru-guru dapat menambahkan tujuan pembelajaran di setiap mata pelajarannya dengan cara berpikir dekomposisi ini. Mudah-mudahan di tahun selanjutnya kualitas pembelajaran di SMP 1 Bale Endah ini meningkat dengan adanya program ini. Lalu untuk selanjutnya penerapan di sekolah, yaitu mungkin diharapkan guru-guru setelah program ini bisa memanfaatkan dan melanjutkan ke pembelajaran di kelas